Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Zain's Family Kuwait. Di hari ini, hari Jumat Barokah everyone. Aku mau bikin bubur ayam untuk menu sarapan pagi sekalian untuk makan siang. Dan di sini aku mau sharing cara membuat bubur ayam yang enak, gurih, dan tahan lama, alias gak cepet basi. Di sini aku mau mencuci berasnya dulu. Beras yang aku gunakan adalah beras dari Thailand yang hampir sama, mirip kayak beras kita di Indonesia ya. Meskipun gak terlalu sama tapi hampir mirip lah. Jadi aku menggunakan 4,5 cup beras Thailand. Ini nanti mau aku cuci bersih, baru aku rebus ya dengan air. Untuk takaran airnya ini tergantung dari beras yang kita gunakan. Di sini beras dari Thailand itu aku menggunakannya nggak ada takaran pasti. Jadi ketika aku merebus pertama kali, aku tambahkan dengan air sampai setengah dari berasnya. Kemudian nanti setelah kita aduk-aduk setelah mendidih, kalau dirasa kurang baru aku tambahkan lagi airnya. Jadi karena beras Thailand itu pun kadang antara satu plastik dengan plastik yang lain itu berbeda ya untuk takaran airnya. Jadi aku nggak punya takaran pasti. Yang penting ketika kita memasak bubur, airnya itu harus banyak dan harus sering diaduk. Nah seperti ini bentuk berasnya. Ini adalah beras yang aku gunakan untuk makan aku sekeluarga sehari-hari ya. Kemudian di sini aku lagi merebus ayam. Ayamnya ini aku rebus dengan bawang putih, kemudian ada sereh, ada daun salam, daun jeruk, jahe dan laos. Jadi nanti air kaldunya ini mau aku masukkan ke dalam air rebusan untuk bubur ayamnya nanti. Jadi salah satu kuncinya supaya bubur ayam kita enak dan gurih, kita masukkan air kaldu bekas dari rebusan ayam ya. Nah ini dia bubur beras maksudnya yang udah aku cuci bersih. Aku masukkan ke dalam panci dan aku isi dengan air. Jadi airnya ini aku masukkan sebanyak setinggi berasnya ya. Ketika kita memasak nasi, kita kan pakai ruas jari biasanya. Itu kalau aku. Nah ini aku masukkan airnya setengah dari tinggi berasnya tadi. Kemudian aku aduk-aduk. Ini aku udah nyalain kompornya. Dan ini masih beras ya, tampak masih beras. Kemudian aku masukkan daun salam. Kita masak sampai mendidih. Dan ini udah mendidih. Bentuknya juga masih beras, tapi udah mulai sedikit mekar ya, melar. Kalau kita masak bubur, kita harus sering-sering mengaduk ya supaya bagian bawahnya itu nggak lengket dan bubur itu akan matangnya merata dan juga akan tahan lama. Nah ini dia aku masukkan air kaldu bekas aku tadi merebus ayam ya. Aku masukkan secukupnya. Jadi untuk air kaldu ayam tadi itu kan aku masukkan dengan bumbu-bumbu dapur seperti daun salam, daun jeruk, sereh, jahe dan laos, juga bawang putih. Juga tadi aku tambahkan garam ya dengan penyedap. Jadi ketika aku masukkan air kaldu ke dalam air rebusan bubur, itu aku nggak tambahin garam lagi untuk buburnya. Karena air kaldunya udah sangat gurih, jadi nanti bubur kita akan menjadi lebih gurih juga. Kalau aku bikin bubur ayam itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk sampai mendidih.
Nah, ini bentuknya udah mulai patah-patah ya, untuk berasnya tadi udah mulai menjadi nasi. Kemudian ini udah patah-patah bentuknya, udah nggak utuh lagi. Lanjutkan memasak. Nah, di sini karena udah patah-patah bentuknya, aku mau kecilin dulu apinya supaya airnya itu menyusut, bener-bener menyusut, dan bikin bubur kita awet tahan lama. Ini aku praktekin selalu ya kalau bikin bubur ayam untuk keluargaku. Meskipun ini kondisinya 2 harian di luar, gak aku simpen di kulkas, ini masih bagus, gak basi dan gak berair. Tapi ini sekali lagi ya, mungkin tergantung dari jenis berasnya. Kebetulan beras Thailand ini adalah beras yang hampir mirip dengan beras kita di Indonesia. Satu-satunya beras yang mirip banget dengan yang ada di kita ya. Jadi aku pakai beras ini untuk bikin lontong, untuk makan nasi sehari-hari maupun untuk bikin bubur. Nah, tadi ketika aku masukkan air kaldunya, aku saring ya, aku nggak masukin sisa dari daun jeruk maupun sereh dan jahe lausnya ya. Jadi tadi itu hanya air kaldunya aja yang aku masukin. Dan ini buburnya udah mulai mateng, udah mateng banget. Tuh lihat, udah teksturnya udah bubur banget ya. Ini tadi aku masak dengan api kecil. Untuk masak bubur ini aku hanya memerlukan waktu selama 20 menit sampai 30 menit. Jadi ketika bentuk berasnya itu udah berubah menjadi nasi dan udah nggak utuh lagi menjadi nasi, dari sejak seperti itu bentuknya, aku kecilin api kompornya. Jadi biar matangnya merata, juga awet dan tahan lama. Ini dia bubur ayam aku udah mateng. Dan ini udah aku lengkapi dengan toppingnya ya. Terima kasih bunda-bunda, teman-teman semua yang udah menonton video aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga berkenan ya. Sampai jumpa lagi.